Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi Yesus di Gunung Tabor adalah salah satu bagian paling misterius dan indah dalam Injil. Wajahnya bercahaya, pakaiannya menjadi seputih salju. Musa dan Elia muncul, suara dari awan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Tapi sesudah itu apa? Semuanya kembali normal. Yesus turun gunung, tak ada lagi cahaya yang menyilaukan, tak ada awan atau suara. Yang tersisa hanyalah Yesus yang biasa, yang akan memikul salib dan disalibkan dengan tubuh yang tercabik-cabik. Dan disinilah mujizat sejati terjadi, bukan pada saat Yesus bersinar, tetapi saat ia mampu menyembunyikan sinar itu, bukan pada saat ia bercahaya di gunung, tetapi pada saat ia turun gunung dan tetap memilih jalan penderitaan demi cintanya kepada manusia. Ada seorang raja yang sangat bijaksana dan baik hati. Ia ingin mengenal rakyatnya secara sungguh-sungguh, bukan hanya berdasarkan laporan dari para pejabatnya. Maka ia memutuskan menyamar sebagai orang miskin. Ia mengenakan pakaian compang-camping, makan di warung kecil, dan tidur di rumah-rumah rakyat. Banyak orang menertawakan dia dan meremehkannya, beberapa bahkan memukul dan mengusirnya. Namun ada satu pria tua yang menerima dia, memberinya makan dan merawat lukanya. Beberapa bulan kemudian diumumkan bahwa raja akan mengunjungi desa itu. Semua orang berdandan menanti dan terkejut ketika melihat raja itu adalah si gelandangan yang mereka tolak. Satu-satunya yang menangis dan tersungkur bukan karena takut, tetapi karena cinta, adalah pria tua yang pernah menerimanya tanpa tahu siapa dia. Saudara-saudari, transfigurasi adalah momen ketika kita diingatkan Yesus yang menderita dan biasa itu sesungguhnya adalah Raja kemuliaan. Seperti dalam penglihatan Daniel dalam bacaan yang kita dengar hari ini, tampak seorang seperti anak manusia, kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan, kerajaannya kekal selama-lamanya. Tapi ia tidak memakai kemuliaan itu untuk memaksa dan mengintimidasi kita. Ia menyembunyikannya agar hanya orang yang mencintainya dengan tulus yang akan mengenalnya. Saudara-saudari, apakah kita hanya ingin mengikuti Yesus yang bercahaya di gunung, atau kita juga mau setia kepadanya saat ia turun ke lembah penderitaan? Apakah kita hanya mencari Tuhan yang memberi mujizat, atau juga mau tinggal bersama Tuhan yang diam dalam luka-luka kehidupan kita sehari-hari? Yesus menampakkan kemuliaannya bukan untuk pamer, tapi untuk menguatkan para murid, karena setelah gunung masih ada salib. Pesta transfigurasi bukanlah tentang menjadi hebat, tetapi tentang menjadi setia kepada terang yang sering tersembunyi. Dan yang lebih besar dari bercahaya yang sesaat adalah kemampuan untuk mencintai dalam kegelapan dan tetap berjalan dalam ketaatan. Mari kita hening sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Seringkali yang kita alami bukan kemuliaan Tuhan, tetapi segala macam kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi. Yesus tidak pernah berjanji menjadi pengikutnya kita dibebaskan dari persoalan, masalah atau sakit penyakit, tetapi dia berjanji setia menemani kita.